Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang program fisika dan matematika dalam rangka memenuhi tugas besar UAS PKS ITERA tahun 2020-2021. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vivi Afiah Ramadita Hermawan dengan NIM 120190177 dari TPB 35 Prodi Teknik Industri. Jadi pada UAS PKS kali ini kita diberi kebebasan untuk memilih mata kuliah yang ingin dipresentasikan, dan pada presentasi hari ini saya memilih dua mata kuliah, yaitu fisika dan juga matematika. Untuk mata kuliah fisika saya mengambil materi fluida yang memuat materi tekanan hidrostatis, energi potensial, dan juga energi kinetik. Sedangkan untuk program matematika saya mengambil materi dari matriks, di mana matriks yang digunakan adalah matriks dengan ordo 2x2 untuk materi penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian matriks. Jadi langsung saja kita melihat flowchart dan juga program C++-nya. Nah, baiklah, kita akan langsung mulai menjelaskan dari program fisika terlebih dahulu flowchartnya. Jadi seperti biasa dimulai dengan main. Nah, di sini ada panah-panah yang fungsinya menunjukkan nanti selanjutnya ini programnya jalan kemana gitu. Jadi di sini udah kita declare ada tipe data string dan juga variabel ulang gunanya nanti untuk perulangan. Dan di awal-awal di sini udah kita declare integer pilihan, dan juga selanjutnya panahnya mengarahkan ke output. Di sini ada beberapa output atau keluaran yang mana kalau nantinya flowchart ini kita run dia akan langsung keluar. Langsung kita lihat aja. Nah, jadi di sini ada output tadi atau keluar tadi langsung muncul di sini seperti masukkan rumus program fisika 1 sampai 3 masukkan pilihannya. Nah, selanjutnya kita akan dibawa mengarah ke input. Nah, jadi input ini adalah tempat kita sebagai user untuk menginput pilihan kita. Nah, jadi selanjutnya panah mengarah ke di sini ada if. Jadi di sini kan if pilihan sama dengan 1. Jadi kalau kita tulis 1, dia akan true atau benar. Dia akan ikut panah ke arah sini. Tapi kalau false, dia akan lanjut ke pilihan selanjutnya. Dan kalau kita pilih pilihan 2 dan dia akan benar, dia akan ke sini. Tapi kalau salah, dia akan lanjut ke selanjutnya. Di sini ada pilihan 3 dan kalau misalnya dia benar, dia akan lanjut, tapi kalau salah akan ada keluaran atau output program berakhir. Nah, jadi kita bahas dulu di sini yang di awal. Jadi di sini ada, kalau benar kan di sini udah di-declare nih, ada tipe data integer dan variabel n. Ada output yang keluar nantinya selamat datang di program tekanan hidrolisis. Jadi kalau dijalani seperti ini, misalnya kita pilih pilihan 1, nah dia akan muncul output-outputnya selamat datang di program tekanan hidrostatis dan juga masukkan banyak data. Nah, selanjutnya ada input, kita akan menginput n sebagai banyak data yang diminta seperti yang ditulis di output. Nah, di sini selanjutnya ada kita nge-declare di sini ada real array dengan tipe datanya real, dan juga array di sini ada row G, PH, dan juga H yang mana nantinya merupakan array yang akan kita isi gitu. Di sini di-declare lagi dengan tipe data integer dan juga variabel i. Nah, i sama dengan 0 to n kurang 1 ini adalah perulangan for. Ini output dan juga input yang akan kita isi nantinya, yang tadinya kan udah di-declare di atas ini yang array. Nah, jadi diminta output data ke 1, masukkan masa jenis row, nanti kita akan input row-nya, masukkan gravitasi, kita input gravitasinya, masukkan H, kita input H-nya, dan berakhir nanti akan dihitung sesuai rumusnya, rumus dari tekanan hidrostatis tadi. Nah, di sini adalah ini looping lagi atau perulangan lagi, sama dengan 0 to n kurang 1. Ini digunakan untuk proses perhitungan hambatan seri. Jadi nanti hasilnya akan ditampilkan sehingga keluarlah output nilai dari tekanan hidrostatis data kesekian adalah sekian gitu. Nah, kita langsung coba aja. Kita masukkan banyak data, misalnya 2 data. Jadi diminta tadi kan data ke 1, masukkan massa jenis, kita input massa jenisnya, misalnya massa jenisnya 18, masukkan gravitasi misalnya 9,8, ketinggiannya misalnya 50, dan kita langsung ada looping tadi perulangan karena banyak data yang kita input 2, kita masukkan misalnya 16, gravitasinya misalnya 10, dan juga ketinggiannya misalnya 50. Nah, dia akan langsung masuk ke sini, di mana nilai dari tekanan hidrostatis data ke 1 adalah sekian, data hidrostatis kedua adalah sekian. Nah, jadi setelah di sini, setelah diulang sebanyak n-nya, dia akan langsung ke sini, yaitu ada keluaran atau output ketik ya jika ingin menginput program ulang. Nah, jadi kalau misalnya kita ketik ya, nah dia akan kembali lagi ke atas sesuai sama arah panahnya nih. Kalau kita lihat arah panahnya, tuh arah panahnya. Dan kalau kita input ya, dia akan mengulang lagi ke atas ke program awal tadi gitu, perulangan. Sama halnya kalau misalnya tadi waktu input pilihan pertama kali kita pilih 2 atau 3, dia akan lanjut. Sebenarnya ini sama aja, susunannya sama kayak yang di pilihan 1. Bedanya hanyalah rumus yang digunakan dan juga outputnya yang merupakan pertanda kalau kita tuh masuk ke program apa gitu. Nah, jadi begitu. Dan kalau misalnya kita pas di akhir kita ketik selain ya, dia akan mengeluarkan output terima kasih dan flowchartnya berakhir. Jadi kita langsung aja lihat program C++-nya. Nah, berikut ini adalah program C++ dari program fisika yang udah dijelasin. Nah, di baris pertama sampai ketiga ini itu adalah header atau kepala program yang nantinya akan dibaca komputer, di mana di dalam integer main itu ada tipe data string dengan nama variabel ulang. Nah, di sini ada do. Nah, do ini merupakan perulangan di baris ke-6 ini. Do ini merupakan perulangan di mana kita jalanin dulu programnya sekali, dan nanti kalau misalnya memenuhi kondisinya atau kondisinya sesuai, baru dia melakukan perulangan lagi ke atas. Nah, kalau enggak dia akan berhenti. Nah, di baris ke-8 di sini ada integer n dan juga pilihan.
Nah, terus ada cout dan juga in yang merupakan keluaran dan masukan. Jadi nanti ketika programnya di run atau dijalankan akan muncul keluaran-keluaran ini. Selamat datang untuk memulai program fisika. Nah, misalnya kita lihat. Nah, dia akan keluar kayak gini nih, selamat datang untuk memulai program fisika, silakan masukkan salah satu pilihan rumus program fisika berikut. Ada 1, 2, 3, masukkan pilihan 1 sampai 3, sesuai ya. Nah, selanjutnya di sini ada in atau input, di mana nanti kita sebagai user akan menginput pilihan kita. Nah, di sini ada if ini adalah percabangan. Jadi kalau misalnya kondisinya terpenuhi akan melanjutkan program, tapi kalau tidak terpenuhi dia akan langsung melanjutkan ke kondisi selanjutnya, yaitu else if dan else if lainnya, dan nanti akan berakhir di else atau yang terakhir. Nah, jadi di sini if pilihan sama dengan 1. Jadi ketika kita memasukkan pilihan tadi, waktu kita input di atas sini pilihan tadi dan kita masukin 1, dia akan melanjut ke sini. Tapi kalau enggak dia akan langsung lompat ke else if pilihan selanjutnya, dan begitu seterusnya. Jadi di sini ada integer n, terus di sini ada cout atau keluaran lagi. Selamat datang di program tekanan hidrostatis, masukkan banyak data yang diinginkan, dan kita akan input n atau banyak datanya. Nah, di sini di baris ke-26 di sini ada integer, row, array n, g array n, ph array n, dan juga h array n. Jadi array ini maksudnya itu dia menyimpan data sebanyak n. N ini tadi ini yang kita input tadi sebelumnya. Nah, di sini ada for int i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Ini maksudnya batas awal i nya itu sama dengan 0 dan batas akhirnya itu i kurang dari n, yang mana n merupakan banyak data yang kita input tadi. Nah, di bawahnya di sini ada keluaran dan juga masukan. Di sini ada cout dan in. Jadi cout data keberapa dan nanti kita akan masukkan apa yang diminta untuk rumusnya. Nah, dan di sini ada perulangan for dengan int i sama dengan 0, i kurang dari n, seperti yang dijelasin tadi. Jadi dia akan diulang sebanyak data yang tadi kita masukkan. Nah, jadi nanti dia akhirnya akan keluar cout atau keluaran nilai dari tekanan hidrostatis data kesekian adalah sekian, data kedua sekian, ketiga sekian, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya tadi kita nggak masukin if sama dengan 1, kan dia akan langsung lompat ke kondisi else if kan, atau kondisi selanjutnya. Nah, ini sama aja kayak tadi gitu. Nah, ini sama aja semua isinya kayak tadi, ada integer n, ada cout atau keluarannya, kita input n-nya, di sini ada integer array-nya. Nah, di sini ada perulangan. Nah, di sini akan ada keluar lagi cout dan in, kita masukkan datanya sesuai apa yang diminta dan akan muncul keluaran, dan begitu selanjutnya. Nah, jadi nanti dia kalau misalnya kita nggak menginput 1, 2, atau 3 sesuai else if, dia akan langsung lompat ke else atau yang terakhir, yang mana nantinya akan keluar cout atau keluaran program berakhir, yang mana artinya programnya akan berakhir. Nah, nanti kita, sebelum program benar-benar berakhir, di sini ada keluaran ketik ya jika ingin menginput ulang program. Nah, kalau misalnya kita ketik ya, di sini ada perulang while, kita ketik ya, dia akan kembali lagi ke atas gitu dan ulang lagi. Tapi kalau enggak akan ada tulisan program selesai, terima kasih. Kita run programnya. Nah, di sini kan ketika kita run C++-nya dia akan langsung muncul output yang tadi keluar, cout yang tadi ditulis, yaitu selamat datang untuk memulai program, kita masukkan pilihan rumus berikut 1, 2, dan 3. Misalnya kita sebagai user input 1. Nah, dia akan langsung muncul nih selamat datang di program tekanan hidrostatis, masukkan banyak data yang diinginkan. Misalnya kita mau masukin 2 aja gitu. Misalnya masukin masa Indonesia 100, misalnya gravitasi 20, 50, terus misalnya 200, 10, dan 35 gitu. Nah, jadi dia akan langsung muncul nih nilai dari tekanan hidrostatis data ke-1 adalah sekian, data kedua adalah sekian. Nah, terus dia langsung nih ketik ya jika ingin menginputkan ulang program. Misalnya kita ketik ya. Nah, dia akan langsung balik lagi seperti di awal, kita diminta lagi untuk menginputkan input yang pertama kali, yaitu pilihan. Misalnya kita pilih 1, kita masukin 1 aja, misalnya row-nya 10, refresh-nya 10, dan juga ketinggiannya 10. Langsung muncul kan nih nilai dari tekanan hidrostatis data ke-1 adalah 1000. Nah, tadi ketika kita dari awal kan masukkan pilihan 1 sampai 3 ketika percabangan tadi. Misalnya kita isi selain 1, 2, atau 3, misalnya kita isi 4. Nah, dia akan langsung muncul program berakhir. Ketik ya, kita mau ngulang nggak? Misalnya kita ketik tidak. Nah, selesai, programnya selesai. Nah, untuk program matematikanya kita langsung aja lihat flowchartnya. Jadi seperti dari program fisika, di sini kita mulai dari main dengan panahnya, dan di sini ada tipe data string dengan nama variabel ulang yang nantinya berguna untuk perulangan. Jadi kita langsung mulai aja di sini, kita lihat. Di sini kan dimulai dengan kita mendeklarasikan atau mendeclare tipe data integer dengan nama variabel n. Nah, jadi nanti selanjutnya dia akan keluar output, masukkan banyak data. Nah, kita sebagai user selanjutnya dapat menginput n-nya atau banyak datanya. Nah, selanjutnya di sini ada tipe if, di mana di sini itu n lebih dari sama dengan 0 dan n kurang dari sama dengan 10. Jadi ketika kita menginput banyak datanya ini harus lebih dari 0 dan harus kurang dari sama dengan dari 10. Nah, kalau kita masukin antara 0 dan 10, dia akan ikuti panah yang true. Tapi kalau kita masukkan kurang dari 0 atau lebih dari 10, dia akan ikut panah yang false, di mana nanti yang keluar akan output banyak program melebihi batas, dan nanti akan ada output jika tidak ketikan tidak. Nah, di sini kalau kita ketik antara 0 sampai 10 kan dia akan ikut panah yang true nih. Nah, di sini kita declare dulu seperti apa, karena sebelum apa-apa kita harus declare dulu. Di sini ada kita declare array untuk order 2A ada 4, order 2B dan 4 ada tambah, ada sebanyak 4 kali, yang mana maksudnya ini nanti array-nya itu ada sebanyak 4 data yang disimpannya gitu.
kurang array 4 dan juga kali array 4 dan selanjutnya. Nah, terus di sini kita declare lagi dengan tipe data integer dan variabel i. Nah, di sini sama seperti yang fisika tadi, di sini ada perulangan for di mana i sama dengan 0 to n-1 gitu. Di mana ini maksudnya perulangan i sebagai counter yang akan diulang sampai i nilainya atau indeksnya itu lebih kecil dari inputnya, gitu, dari n-nya gitu, n-1 kan. Nah, jadi di sini ada nextnya, di sini ada output yang diminta. Jadi di sini ada output, kita disuruh masukkan data kesekian, masukkan matriks A-nya, karena tadi di array-nya ada 4, karena kan matriks 2 kali 2 itu ada 4 ya, ada 1, di sini 2, 3 dan 4. Makanya diminta order 2A0, 2A1, 2 dan 3 gitu. Karena array harus selalu mulai dari 0. Nanti diminta lagi output masukkan matriks B dan begitu selanjutnya. Nanti kita masukkan tambah, dan di sini kurang, dan di sini kali. Di sini komen untuk menjadi pemisah aja. Nah, jadi nanti dia akan diulang terus-terusan sampai sebanyak n yang kita masukkan. Nah, selanjutnya di sini ada perulangan for lagi, i sama dengan 0 to n sama dengan 1. Jadi perulangan ini atau looping ini untuk proses penghitungan hambatan seri, dan kemudian nanti hasilnya tuh akan keluar berupa output, yaitu order matriks 2 kali 2 data kesekian, hasil penjumlahannya data kesekian adalah berapa, dan pengurangannya berapa, dan juga perkaliannya berapa gitu. Nah, setelah udah diulang nih, semua datanya udah muncul, dia akan ke sini, akan ke perulangan, dimana akan keluar output ketikan ya jika ingin mengulang program, dan ketikan tidak jika tidak gitu. Nah, jadi nanti kita akan input iya atau tidak, dan dia akan melakukan pengulangan lagi di sini, pengulangan ke atas. Nah, kalau kita ketik ya kan dia true, dia akan ke atas dan mengulang, dan kalau false, kalau kita ketik selain ya, dia akan false dan ke bawah, dan output berakhir gitu, dan selesailah programnya. Tapi kalau kita ketik ya, dia akan ke atas dan akan ulang lagi. Langsung aja misalnya kita run, masukkan banyak data, misalnya 1 aja. Nah, kita bisa masukkan matriks A, misalnya 1, 2, 3, dan 4, karena tadi arraynya adalah sebanyak 4. Di sini misalnya 2, 3, 0, dan 1. Nah, langsung muncullah semua data-data yang tadi. Ada apa aja, kayak misalnya order matriks 2 kali 2 data ke 1, hasil penjumlahan data satunya ada 3, 5, 3, 5, dan juga pengurangan data 1 ada min 1, 3, 3, perkaliannya ada 2, 5, 6, 13 gitu. Dan langsung muncul nih ketikan ya jika ingin mengulang program, atau tidak kalau tidak ketikan tidak. Misalnya kita ketik ya, nah dia akan diminta lagi masukkan banyak data, dia akan mengulang lagi ke atas ke input n, diminta masukkan banyak data. Misalnya kan tadi kan ini if-nya adalah lebih dari 0 dan kurang dari 10, misalnya kita masukkan 11 gitu. Nah, dia akan langsung lihat banyak program melebihi batas gitu. Jadi kalau mau ulang ketik ya atau tidak untuk kalau nggak mau ulang begitu. Lanjut ke C++ dari program matematikanya. Jadi sama seperti yang fisika tadi, di baris pertama, kedua, ketiga merupakan kepala atau header dari programnya, dimana di dalam integer main itu ada si tipe data string dengan nama variabel ulang. Kita tetap pakai perulangan do while, yaitu dimana programnya itu akan dijalankan dulu satu kali, dan nanti jika memenuhi dia baru nanti ngulang ke atas gitu, jika memenuhi kriteria atau memenuhi kondisinya. Nah, di sini ada integer n, dan di sini ada ada garis miring 2 menginfokan banyak data di sini. Jadi tuh yang ini yang warna abu-abu ini tuh bisa dibaca di sini, tapi ketika nanti C++ di run atau dijalankan itu nggak bisa dibaca lagi. Nah, di sini ada cout atau keluaran, dimana masukkan banyak data, dan ada in, n, dimana kita sebagai user bisa menginput nilai n-nya atau nilai banyak datanya. Nah, sama seperti di program fisika tadi, di sini juga ada if, dimana kan kalau if itu kalau kita masukinnya sesuai, dia akan lanjut, tapi kalau kita masukinnya beda, dia akan lanjut ke else if. Tapi berhubung di sini nggak ada else if, dia akan langsung ke else, dimana banyak program melebihi batas gitu. Jadi masukkan angka, langsung disuruh masukkan angka sampai 10 gitu. Karena di sini if-nya ada aturannya nih, n lebih dari sama dengan 0 dan n kurang dari sama dengan 10. Jadi kalau kita masukin n-nya itu kurang dari 0 atau lebih dari 10, dia akan langsung ke else yang terakhir tadi. Nah, di sini ada array-nya, ada integer dengan variabel order 2A, array 4, order 2B, array 4, tambah array 4, kurang array 4, dan kali array 4. Sama seperti yang di fisika tadi, array ini tuh maksudnya dia tuh menyimpan data sebanyak 4 kali gitu. Jadi di order 2A itu ada 4 data, karena kan matriks 2 kali 2 ya. Nah, jadi ini adalah perulangan untuk matriks A dan matriks B-nya. Jadi di sini ada cout dan juga in, di mana kita nanti diminta memasukkan data yang sesuai, seperti apa keluarannya, seperti outputnya apa, kita diminta menginput yang sesuai dengan output data, yang sesuai dengan output datanya. Dan jadi di sini ada assign matriks, ini adalah rumus matriks yang digunakan, ada pertambahan matriks, pengurangan, dan juga perkalian matriks. Nah, jadi di sini ada for int i sama dengan 0, i kurang dari n, i++ sama tadi kayak di program fisika, kalau itu artinya batas awalnya 0 dan juga batas akhirnya i kurang n berulangan. Di sini ada cout-nya atau keluarannya, jadi nanti ketika kita udah masukin semua, dia akan muncul output kayak order matriks 2 kali 2 data ke sekian sekian sekian, hasil penjumlahannya sekian, hasil pengurangan sekian, dan perkaliannya sekian. Jadi kalau udah, dia akan langsung muncul ke sini, ketikan ya jika ingin mengulang program, dan ketikan tidak ketika tidak ingin mengulang program gitu. Jadi kalau misalnya kita ketik ya, dia langsung ke atas. Tadi kan makanya kita pakai do while, jadi kita jalanin dulu semua programnya, dan nanti kalau kita ketik ya dia baru ngulang. Tapi kalau kita ketik tidak, akan keluar cout atau output program telah berakhir. Begitu. Baiklah, itu tadi presentasi saya mengenai tugas besar PKS, yaitu mengenai program matematika dan juga program fisika. Semoga dapat diterima dan mendapatkan nilai PKS yang memuaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.